Kemudian hasil istikharah, beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabitah Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia. Kiai, mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Kemudian hasil istikharah, beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koar-koar tantang debat soal nasab, Imaduddin tak datang lagi menghadiri undangan Rabithah Alawiyah. Kiai Imad dan kelompoknya tidak datang terkait undangan diskusi nasab yang digelar Rabithah Alawiyah, Sabtu, 7 Agustus 2024. Sebelumnya, Imaduddin menantang siapapun untuk berdebat 3 hari 3 malam mengenai persoalan terputusnya nasab Ba'alawi dengan Rasulullah. Imaduddin Utsman, pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum, menantang kesahihan nasab keluarga Alawi bin Ubaidillah sebagai penerus genetika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di berbagai video yang beredar, dia juga sering mempersoalkan nasab yang menyinggung orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tesis Imad mendekonstruksi status Ubaidillah sebagai putra Ahmad al-Muhajir bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Shadiq. Otomatis hubungan darah antara Alawi dan Ahmad al-Muhajir diragukan. Menurut Imad, Ubaidillah belum terbukti sebagai putra Ahmad al-Muhajir. Tesis Imad menggugat seluruh Ba'alawi, bukan menggugat individu bernama Habib Taufik, atau organisasi bernama Rabithah Alawiyah. Tesisnya dipublikasikan dan dijadikan buku. Maka, siapapun publik dengan latar belakang apapun, berhak membantah dan menggugatnya balik. Dia sebagai penulis wajib mempertahankan tesisnya, menjawabnya, jika mampu. Karakteristik Imaduddin bukanlah tipikal yang biasa beretorika dalam debat, dialog, atau beradu argumen dua arah. Tipikalnya monolog, ceramah satu arah, orasi, didengar bukan mendengar, menulis, bukan tipikal responsi verbal. Makanya sampai kapanpun dia akan berusaha hindari ruang debat dua arah secara verbal dan langsung. Pada sesi pertemuan pertama di Banten, Kiai Imad juga tidak datang menghadiri undangan tersebut. Pertemuan di Banten dihadiri oleh Ba'alawi dan Trahwali Songo jalur Ba'alawi. Merekalah yang sebenarnya digugat oleh tesis Imad dengan mengatasnamakan Trahwali Songo non-Ba'alawi. Tapi kenapa saat penggugat sekaligus pemilik tesis diundang, malah justru tak berani hadir? Tentu hal ini justru merendahkan diri si penggugat. Jika menghadapi tokoh lokal satu kampung Banten, bahkan satu keluarga saja gak berani, bagaimana mungkin mau tantang ulama sedunia? Tong kosong nyaring bunyinya. Bahkan ngelawan Gus Rumail di kandangnya channel menantunya saja gak berani hadir, hanya perwakilannya saja yang gak nyambung. Kemampuan terbaik kaum Imad CS ini hanya jika berkaitan dengan framing opini dan polarisasi politik dengan dalil falasi, jika A salah, maka selain A benar.
Setelah Kiai Imad pada hari ini Sabtu 7 September 2024 tidak datang menghadiri undangan diskusi nasab di kantor Robitoh Alawiyah, Kiai Imad setelah acara diskusi selesai tanpa kehadiran dirinya, Kiai Imad kemudian langsung menanggapi acara tersebut dengan melakukan siaran live streaming. Simak berikut ini tanggapan-tanggapan Kiai Imad dan berbagai banyaknya komentar rasis dari para pendukungnya. Sampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabithah Alawiyah, terutama pada kesempatan malam hari ini, saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, dua orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasab Ba'alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama, seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Ba'alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Ba'alawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11, bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua,
yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu surut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana surut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan surut. Dan menurut saya seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga, dengan kita lanjut lagi membedah manuskrip yang dipergunakan untuk menulis kitab Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim katanya adalah dari abad 4 Hijriah. Jadi kalau 4 Hijriah ya sekitar di atas abad 10 ya, 10 Masehi, 10 sekian lah, 1000 sekian ya. Jadi kalau melihat kertasnya ini jelas bukan manuskrip dari abad 10, dari abad 10 Masehi atau 4 Hijriah. Kita sebut 4 Hijriah aja lebih mudah. Nah, ini kertas sama dengan kertas-kertas yang kita pergunakan menulis manuskrip di keraton-keraton seperti Mataram, Cirebon, Banten, Solo, Jogja, dan lain-lain. Kita sangat mengenal kok kertas ini. Kertas ini ada di zaman penjajahan Belanda kemarin sebelum Indonesia merdeka. Jadi sangat tidak masuk di akal jika disebutkan bahwa manuskrip kitab Syajarah Mubarakah ini berusia hampir 1000 tahun ya, dari abad 4. Faktanya ini abad 18 Masehi itu kalau dihijriahkan sekitar 12 ya, 12 Hijriah. Jadi kan hampir seimbang dengan zaman Sayyid Mahdi Rojai menulis zaman sekarang ya. Jadi bedanya hanya sekitar 150 tahun yang lalu. Demikianlah setelah apa yang disampaikan oleh Kiai Imad,
Mari kita waspada adu domba antara ulama versus habaib. Faktanya kitab sejaman yang diklaim oleh Kiai Imad abad ke-5 Hijriah dan abad ke-6 Hijriah itu adalah abal-abal. Karena pada abad ke-4, 5, dan 6 belum diketemukan kertas. Manuskrip dari Aisy Syajarah Al-Mubarakah usianya tidak lebih dari 2 abad dan tentunya belum lulus uji tes karbon dan uji filologi karena 800 tahun yang lalu belum ada kertas Eropa seperti ini. Tidak hadirnya Imaduddin dan kelompoknya ini sudah jelas, bahwa mereka hanya berani bersilat lidah koar-koar dengan narasi menggiring opini mencari pembenaran bukan kebenaran. Waspada dalam menyikapi polemik ini, jangan mudah terhasut dan kemakan framing-framing yang dilakukan oleh sumber yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.